Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan materi visualisasi circular layout dari data migrasi penduduk antar provinsi di Indonesia. Perkenalkan kelompok kami, ada yang pertama Joel, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joel Storus dengan NIM 11. Saya Ahmad Faris Gustaf dengan NIM 12. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 13. Saya Noval Alif dengan NIM 41. Saya Ferdinand Silain dengan NIM 68. Oke, yang pertama itu pengantar konseptual. Visualisasi data merupakan seni sekaligus teknik dalam menyampaikan informasi berbasis angka atau hubungan dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Nah, circular layout atau tata letak melingkar itu adalah salah satu pendekatan visualisasi yang sangat berguna untuk menampilkan keterkaitan antar elemen, khususnya dalam konteks jaringan atau relasi dua entitas. Tata letak ini menempatkan setiap simpul atau node secara merata di sepanjang lingkaran dan menghubungkannya melalui garis atau edge yang menunjukkan interaksi atau relasi di antara mereka. Bentuk ini memungkinkan pembaca untuk menangkap hubungan kompleks dengan cara yang lebih intuitif, seimbang, dan estetis. Lalu yang B itu tujuan visualisasi circular layout dalam konteks migrasi. Tujuan utama dari penerapan circular layout dalam data migrasi penduduk antar provinsi adalah untuk memperlihatkan bagaimana arus perpindahan manusia terjadi secara spasial antar wilayah di Indonesia. Dengan memanfaatkan circular layout, kita dapat memahami hubungan dua arah yang terjadi antar provinsi asal dan provinsi tujuan migrasi secara simultan. Tata letak melingkar atau circular layout memberikan kesetaraan representasi bagi setiap provinsi yang terlibat, sehingga tidak ada hierarki visual yang memperlihatkan satu simpul atau node lebih dominan dari lainnya hanya karena posisinya. Ini sangat penting dalam konteks migrasi karena setiap provinsi berpotensi menjadi asal atau tujuan dalam dinamika kependudukan nasional. Kemudian yang C, deskripsi dataset. Dataset yang digunakan merupakan data simulasi yang merepresentasikan jumlah penduduk yang bermigrasi dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia. Setiap baris data mencakup yang pertama ada provinsi asal, yaitu wilayah tempat penduduk bermigrasi. Kemudian ada provinsi tujuan, wilayah yang menjadi tujuan perpindahan. Kemudian jumlah penduduk, banyaknya penduduk yang melakukan migrasi. Dataset ini terdiri dari 100 baris data yang melibatkan 34 provinsi berbeda, dengan total penduduk bermigrasi sebanyak 228.017 orang. Kemudian ini datasetnya. Yang bagian D, teknik visualisasi circular layout. Pendekatan circular layout sangat cocok digunakan untuk menyajikan data migrasi ini, karena setiap provinsi dapat direpresentasikan sebagai node yang diletakkan secara melingkar. Arah migrasi ditunjukkan dengan garis dari provinsi asal ke provinsi tujuan. Kemudian ketebalan garis atau warna dapat menunjukkan intensitas atau jumlah penduduk. Dengan circular layout kita dapat yang pertama melihat provinsi mana yang menjadi pusat tujuan migrasi. Kemudian kita dapat juga mengetahui arus migrasi terbesar di antara provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian mengamati hubungan timbal balik antar beberapa provinsi. Bagian E, tahap pembuatan visualisasi. Yang pertama, membaca file dataset menggunakan Pandas. Proses dimulai dengan membaca file CSV berisi data migrasi antar provinsi. Pandas digunakan karena kemampuannya dalam mengelola data tabular secara efisien, termasuk filtering, pengurutan, dan konversi ke struktur yang sesuai untuk visualisasi. Yang kedua, membuat graf berarah atau digraf dari provinsi asal ke tujuan. Setiap entry dalam dataset atau baris dianggap sebagai hubungan satu arah dari provinsi asal ke provinsi tujuan. Untuk itu digunakan struktur digraf dari library networks
yang memungkinkan representasi jaringan dengan arah dan bobot atau jumlah migrasi antar simpul. Yang ketiga, menggunakan NX circular layout untuk menempatkan node secara melingkar. Node atau provinsi ditempatkan secara merata di sekeliling lingkaran. Circular layout dipilih karena memberikan tampilan visual yang seimbang, memungkinkan semua simpul memiliki jarak yang relatif sama dan memudahkan pembacaan hubungan antar simpul. Yang keempat, menentukan ukuran node berdasarkan degree atau jumlah koneksi. Setiap simpul diberi ukuran berbeda tergantung seberapa banyak ia terhubung dengan simpul lain. Semakin banyak koneksi masuk atau keluar, semakin besar ukuran node-nya. Ini memudahkan identifikasi provinsi yang paling aktif dalam jaringan migrasi. Yang kelima, menentukan ketebalan dan warna edge berdasarkan jumlah migrasi. Edge yang menghubungkan node digambarkan lebih tebal jika jumlah migrasi lebih besar. Selain itu, digunakan gradasi warna dengan color map agar perbedaan intensitas migrasi lebih mudah dibedakan secara visual. Yang keenam, menampilkan nama provinsi sebagai label pada setiap node. Label ditampilkan pada posisi node untuk memperjelas simpul mana yang mewakili provinsi tertentu. Ukuran font disesuaikan agar tetap terbaca dalam tata letak melingkar. Yang ketujuh, menambahkan judul dan menghapus sumbu grafik untuk tampilan bersih. Judul visualisasi ditambahkan sebagai konteks naratif. Sumbu X dan Y dihapus agar perhatian pembaca tertuju sepenuhnya pada jaringan yang divisualisasikan tanpa gangguan visual dari garis sumbu. Ke-8 itu, yang terakhir, menambahkan color bar sebagai indikator jumlah migrasi. Color bar ditampilkan di sisi grafik untuk menunjukkan skala warna yang digunakan dalam Edge, sehingga pembaca dapat memahami bahwa warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah migrasi yang lebih besar. Selanjutnya bagian codingan dan interpretasi. Berikut untuk daftar codingan kode programnya. Nah, selanjutnya mengenai tampilan visualisasi sirkular layout migrasi penduduk antar provinsinya sebagai berikut ini. Lanjut. Untuk bagian interpretasinya sendiri, gambar tersebut tadi merupakan hasil visualisasi jaringan migrasi penduduk antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan circular layout, di mana setiap simpul atau nodenya mempresentasikan satu provinsi, dan garis penghubung atau edge-nya menunjukkan arus migrasi dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Yang pertama itu di bagian simpulnya, setiap lingkaran kecil yang berada pada tepi lingkaran merupakan representasi dari sebuah provinsi di Indonesia. Semua simpul ditempatkan secara melingkar dan merata, yang mencerminkan bahwa setiap provinsi diberi bobot posisi yang setara. Lalu mengenai label pada setiap simpul menunjukkan nama provinsi secara langsung, sehingga memudahkan identifikasinya. Pada bagian kedua itu yaitu garis penghubung atau edge-nya. Garisnya itu untuk menghubungkan antar simpul menunjukkan arah migrasi atau dari provinsi asal ke provinsi tujuan. Arah dari garis digambarkan menggunakan panah kecil yang menandakan jalur migrasi satu arah. Ketebalan dan warna garis mempresentasikan jumlah migrasinya. Garis yang tebal itu menunjukkan jumlah migrasi yang lebih besar. Gradiasi warna dari ungu gelap ke kuning cerah yang digunakan untuk menunjukkan intensitas migrasi. Warna kuning jumlah migrasi yang sangat besar, warna hijau jumlahnya sedang, warna biru atau ungu yaitu jumlahnya yang kecil. Lanjut. Di bagian color bar, skala warna, di sisi kanan gambar terdapat color bar yang berfungsi sebagai indikator kuantitatif jumlah migrasi. Pada skala ini membantu pembaca menghubungkan warna edge dengan estimasi jumlah penduduk yang berpindah mulai dari sekitar 1.000 hingga lebih dari 4.000 orang. Yang kedua itu makna visualisasinya. Provinsi-provinsi yang menjadi pusat tujuan migrasi utama tampak memiliki banyak garis masuk dengan warna terang dan garis tebal. Di beberapa provinsi seperti Banten, Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan tampak sering menjadi tujuan atau simpul dengan konektivitas yang tinggi. Sebaliknya, provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia
seperti Papua Barat atau Maluku tampak lebih sering sebagai provinsi asal migrasi yang dengan lebih banyak garis keluarnya. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap pola mobilitas spasial penduduk Indonesia, termasuk intensitas, arah, dan keterhubungan antar wilayahnya. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir ini mengenai tampilan dari 10 teratas daftar rute migrasi terbesar dan juga 10 rute migrasi terkecilnya. Untuk kelebihan circular layout, setiap simpul mendapat posisi yang sama, rata, dan simetris. Yang kedua, menghindari penumpukan node seperti force-directed layout. Yang ketiga, ideal untuk data ukuran sedang dan hubungan dua arah. Yang terakhir, mudah diinterpretasikan dan estetis secara visual. Untuk manfaatnya sendiri, membantu memahami pola migrasi nasional, berguna untuk perencanaan tata kota dan distribusi layanan publik, dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan kebijakan sosial, serta menjadi alat bantu edukatif dalam penelitian demografi dan geografi. Untuk kesimpulannya, data migrasi penduduk antar provinsi dengan pendekatan circular layout memberikan gambaran yang kaya dan mendalam terhadap pola mobilitas masyarakat Indonesia. Dengan menyusun simpul dalam posisi melingkar yang seimbang, circular layout memungkinkan pembacaan hubungan antar provinsi secara adil dan tidak bias. Garis penghubung yang merepresentasikan jumlah migrasi dengan ketebalan dan warna yang bervariasi, memberikan penekanan visual terhadap intensitas pergerakan penduduk. Terlihat bahwa beberapa provinsi memiliki peran strategis sebagai pusat tujuan migrasi, sementara yang lain menjadi titik asal dan yang dominan. Proses ini tidak hanya memperindah data, tapi juga memperkuat daya jelajah dan interpretasi terhadap hubungan spasial antar wilayah. Dalam konteks perencanaan, pembangunan, pengambilan kebijakan, dan riset akademik, teknik visualisasi seperti ini dapat berguna untuk menyoroti isu-isu sosial geografis yang kompleks secara ringkas dan mudah dipahami. Circular layout dengan kesederhanaannya mampu menjembatani data kuantitatif menjadi informasi visual yang komunikatif dan relevan. Oke, baiklah. Itu saja pemaparan materi dari kami untuk visualisasi circular layout. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.